Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Al-dzikrul 'ashiru, adapun zikir yang ke-10 itu qaulu sahibi ratibi, ucapannya sahibi ratib, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat dengannya, yakni ucapan amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Itu di dalam beberapa buku saku roti saya sering temukan kalimatnya tubna ilallahi batinan wa zahirun, wa zahir, termasuk yang di sini. Ini halaman berapa ya tadi ya? Sebentar. Halaman, nah ini halaman 16 kalau di sini ya. Ini kalau diperhatikan, jadi zohiro itu karena harus saya tambahin zohirun aslinya. Saya ganti domatain menjadi fatahin, lalu saya tambahkan alif. Kenapa? Karena sejatinya kan ini batinan. Batinan itu kan dia menjadi mansub ya. Waknya wawu ataf, maka zohirnya harusnya zohiron, bukan zohiru. Ya kan, amanna, kami telah beriman. Kan kalau di Rob itu kan amanna itu fi'il madhi, itu kan mabniun ala fathil zohirin, gitu kan, bersama dengan dhamir nun sini. Billahi, baknya itu huruf jar, billahi, makanya dia majul, Allahi, waknya wa ataf, al-yawmi jadi majul juga, al-akhiri menjadi na'at, al-yawm menjadi maf'ul majul, itu benar fi'il madhi lagi. Lalu ilallah, ilahnya huruf jar, Allahi, nah batinan halnya, gitu kan. Setiap hal itu harus dalam keadaan mansub, seperti diucapkan oleh para ulama nahwu, ja'a zaidun rakiban, datang siapa si Zaid, rakiban, halnya dalam keadaan berkendara. Itu benar ilallah, kami bertaubat kepada Allah, ya kan. Kalau dia dengan hal, maka batinan, halnya pada yang batin, atau zahiran pada yang zahir. Bisa pula menjadi maf'ul mutlak, tapi ada takdir nanti, gitu kan. Berarti itu benar ilallah, kami bertaubat kepada Allah dengan taubatan batinan, maf'ul dia bisa mutlak. Pendek kata, zohiron di sini dan batinan diikatkan dengan bawa ataf, sehingga kalimat yang satu antara ataf dengan maktuf itu harus akur. Ya kalau dia rofa, kalau domah, patah, kasroh, begitu kira-kira. Nah dikatakan dalam kitab ini, amanna billah, adapun zikir yang disusun oleh ratib, sahih ratib, amanna, kami beriman billahi kepada Allah, ya kan, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir. Itu benar, kami bertobat ilallah kepada Allah batinan wa zahira, baik yang batin maupun yang zahir. Wa qala fi syarhi fa qawluhu amanna billah itu iktibasun minal kitabil aziz. Adapun ucapan amanna billah itu adalah iktibas, bentuk iktibas minal kitabil aziz, dari Al-Qur'an, kitab yang mulia. Apa itu iktibas? Kalau di balaghah itu ada konsep iktibas, menukil atau mengutip ayat tetapi tidak keseluruhan. Itu iktibas kan. Jadi seseorang dia berbicara sehari-hari, misalnya ada orang yang ngobrol, terus ngomongnya, si fulan tokoh politik tertentu, kenapa sekarang di penjara dia, maka OTT di sebuah hotel, terus sama seorang perempuan, misalnya gitu kan. Ada yang komentar misalnya, ya itulah, karena kan dulu kan dia begitu, dia waktu dia berkuasa dia menjebak lawan politiknya. Pada saat saya itu disuruh, kan jadi ngutip tuh dia tuh, gitu kan. Lagi ngomong biasa, tapi mengutip ayat-ayat tapi sepotong-sepotong, bahkan barangkali cuma satu atau dua kata. Itu iktibas. Nah, iktibas mengutip penggalan-penggalan ayat itu, ya kan, dalam percakapan
di dalam doa itu boleh, ya, boleh. Bahkan di situ nanti dalam konteks tertentu, misalnya doa atau zikir, itu menjadi bentuk tabarruk, ya, bentuk mencari keberkahan dari ayat yang kita tulis. Faqauluhu amanna billah iktibasun minal kitabil hadis wa imtisalu qaulihi ta'ala fi suratil Baqarah a'udzu billahi minasyaitonir rajim qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Mengucapkan atau ucapan amanna billah itu selain juga mengutip daripada Al-Qur'an, ya, secara tata bahasa, itu juga adalah untuk meneladani, ya, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah, "Qulu," katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman terhadap Allah. Amanna billah, ada huruf ba. Salah satu makna huruf ba itu kata para ulama adalah lil ilsaq itu menempel. Ya, menempel. Jadi idealnya ketika seorang itu mengaku mengklaim beriman kepada Allah, maka imannya itu harus menempel dengan dia. Kalau mau bilang dia nempel sama Allah, kayaknya berlebihan banget gitu. Iya, nggak pantas gitu kayaknya gitu kan, belum makomnya gitu kan. Kalau mau menempel dengan Allah, itu udah bahasanya makomnya wali-wali tutup barangkali, ya kan, wali-wali besar. Kalau kita nih orang-orang awam ini, ya, menempel dengan iman kita kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tapi itu kan maknanya dengan sebetulnya kan. Maka iman kita kepada Allah itu harus menempel dengan si mukmin di setiap situasinya, fi kulli hal. Itulah kenapa ada ulama mengatakan kalau ada orang yang melanggar aturan agama, misalnya mencuri, ya, waliyadzubillah, atau berzina, itu imannya lagi hilang. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina, dia dalam keadaan mukmin. Tidaklah seorang itu mencuri, dia dalam keadaan mukmin. Sebagai Allah mengatakan, karena Nabi mengatakan dia tidak dalam keadaan mukmin, berarti imannya lagi lepas, nggak nempel di dia. Padahal iman kita kepada Allah harus selalu melekat. Nah, yang bisa melekatkan iman kita kepada Allah di dalam segala situasi dan kondisi itu cuma satu hal saja, yaitu apa? Takwa. Takwa kepada Allah. Maka Nabi berpesan, ittaqullaha haitsu kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Alaika bittaqwallah fa innaha dima'u kulli khair." Hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah induk dari segala kebaikan. Jadi kalau orang bertakwa pasti baik semua, karena itu induknya tuh, ucapannya baik, dia ngomong baik, diamnya baik, gitu kan. Kalau orang nggak bertakwa kebalik, ngomong masalah, diam masalah, gitu kan. Iya, semuanya nggak baik. Ente ngomong masalah, diam juga masalah. Orang nggak bertakwa kepada Allah, ya kan? Dia hadir bermasalah, ya, kagak hadir masalah lagi. Nah, dulu kita takwa. Jadi takwa itulah yang menjadi pelekat iman kita kepada Allah. Kata para ulama, kita ini kan sebagai makhluk ini, sebagai manusia disuruh beribadah. Dimensi ibadah itu dua, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu ibadah. Jadi seseorang ditawarkan ini Homer, dia nggak mau, itu lagi ibadah. Dia meninggalkan yang dilarang, itu ibadah. Kira-kira lebih berat mana? Melaksanakan perintah apa ninggalin yang dilarang? Yang lebih berat? Berat ya? Lebih berat ngerjain sholat apa ninggalin bohong, gitu kan? Ya kan? Jadi kita ngajak orang sholat, ngajak orang baik, ngajak orang sedekah, itu lebih mudah
daripada orang yang udah kegandrungan maksiat kita cegah, ngomel dia. Udah kegandrungan judul kita nasihatin, nggak terima. Tapi kalau nyuruh sholat jadinya, makanya amar ma'ruf itu lebih ringan daripada nahi mungkar, gitu kan. Ulama aja pilih-pilih dulu, ya kan. Nahi mungkar nggak semuanya, ya kan. Yang berisik berani, ya kan. Mungkar, ya gitu. Nah, jadi meninggalkan larangan itu lebih berat. Jadi ibadah kepada Allah satu sisi taat melaksanakan perintah, yang kedua adalah meninggalkan larangan, itu ibadah. Nah, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama mengatakan begini, ketika perintahnya itu adalah takwa, maka biasanya itu condongnya pada tinggalkan yang dilarang. Biasanya begitu. Biasanya. Jadi mungkin kalau ada 100 perkara, mungkin yang 99% ketika Allah nyuruh bertakwa atau Nabi nyuruh bertakwa, itu maknanya jaga diri kita dari larangan Allah. Biasanya begitu. Kalau disuruh taat, langsung biasanya disebut ibadahnya kayak aqimus shalah, kutiba alaikumus shiyam, wa atimul hajj wal umrah, atau atiullah. Jadi itu. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya larangan nih, jangan melanggar, bahasa kita begitu. Nah, itu kalimatnya biasanya takwa. Contoh hadis yang tadi saya sebut, Nabi bersabda apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu biasanya larangan atau perintah tuh yang harus diperhatikan situ. Larangan. Karena ada orang-orang yang ketika di keramaian dia tidak berani melanggar, tapi kalau di tempat yang sepi dia melanggar. Maka bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Itu identik pada apa? Jangan melanggar larangan Allah dimanapun kamu berada. Situ identik. Nah, di sanalah kemudian kalau orang itu mampu yang menjaga dirinya dari larangan Allah, ketika tidak ada yang makhluk yang menyaksikan misalnya, atau dalam kondisi di mana perbuatan pelanggaran itu sangat memungkinkan untuk terjadi, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Seperti misalnya ada hadis Nabi menyebut tentang 7 orang yang akan dinaungi Allah. Salah satunya ingat ya, ya kan, yang udah siap tuh, ya kan, kalau bahasa dunia persilatannya apa? Pedang sudah hampir menusuk lawan begitu kan. Nah, iya. Tapi dia tiba-tiba ingat sama Allah. Dia ingat. Nah, ini dapat pembesaran. Dia ingat kepada Allah. Imannya itu luar biasa. Tapi manusia sejelek-jeleknya orang yang berbuat keburukan adalah orang yang tidak tahu malu, sehingga dia berbuat buruk dengan terang-terangan. Saya ulangi, sejelek-jeleknya orang yang berbuat keburukan adalah mereka yang tidak tahu malu, sehingga berbuat buruk dengan terang-terangan. Kebanyakan manusia ya dia melanggar diam-diam. Ya, itu masih ada bagusnya sebenarnya, ya, masih punya rasa malu. Ya kan, kepleset, ada orang dia melanggar. Atau ada orang kan satu kawanan dia melanggar gitu kan. Ya. Masih ada nilai plusnya lah. Paling tidak dia tidak menampakkan pelanggaran-pelanggaran. Kepleset dia pada perbuatan jelek. Maka Nabi menyebutkan setelah ittaqilah haitsuma kunta, apa kata Nabi? Wa atbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan tanda kutip, janganlah kamu melanggar larangan Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ah, dan ikutilah perbuatan yang jelek dalam kurung barangkali tadi kamu melanggar begitu kan, maka ikutilah perbuatan itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan jelek. Kalau kepleset istighfar, kalau kepleset taubat, kan gitu kan. Atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha.
maka yang hasanah itu istighfar kita, sedekah kita, taubatnya kita itu akan menghapus yang jelek tadi. Cukup tidak? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dalam rangka bertaubat kepada Allah itulah kita mengatakan tubna ilallahi batinan wa zahira. Kami bertaubat kepadamu ya Allah, yang batin maupun yang zahir. Jadi ada taubat batin, ada taubat zahir. Ada dosa batin, ada dosa zahir. Lebih bahaya mana? Yang batin. Nabi pernah menyebutkan di hadapan para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada diri kamu adalah syirik yang kecil. Ya, syirik tapi yang kecil. Atau kalau dalam bahasa tasawuf Imam Ghazali sering sebut asyirkul khafi, syirik yang tersamar. Nanti lawan katanya asyirkul jali, syirik yang terang, syirik yang zahir. Syirik yang zahir menyembah berhala, ya, menyembah patung, menyembah jin, ya, di pohon besar, di pohon beringin ada penunggunya Mbah Gondrong misalnya gitu. Iya, kalau kita kasih ayam cemana dia ngasih duit gitu. Itu syirik jali, syirik yang nyata. Itu dosa besar. Ya, tapi yang Nabi khawatirkan bukan yang itu. Yang Nabi paling khawatirkan adalah syirik yang tersamar. Apa itu? Riya. Ya, riya, dosa batin. Secara zahir dia seolah-olah beribadah kan. Ya, dia sholat, dia baca Quran, barangkali dia juga ceramah, barangkali dia sedekah, barangkali dia pergi haji. Ya. Dan dia kuat banget nunggu haji 20 tahun gitu buat riya doang gitu kan. Setan luar biasa itu. Bikin kuat menuju sabar banget berpamer. Dosa tadi. Nanti yang batin berlapis-lapis. Dari mulai yang kita sembunyikan, yang orang nggak tahu, itu batin. Sama kayak gaib. Ada istilah gaib majazi, ada gaib hakiki. Yang batin begitu, yang tertutup. Perbuatan yang kita lakukan orang nggak tahu, itu kan jadi batin buat mereka. Walaupun kita mengerti dengan anggota badan. Masuk lagi ke dalam kolbu, ada dosa batin. Ini tempat ada riya, ada sum'ah, ada ujub, ya. Ada kibar di situ, merasa besar, ya. Ada hasad, dengki, ada hakad, benci, ada makad, murka, ya, kepada hamba-hamba Allah. Alhamdulillah. Lalu di kolbu ada yang lebih halus lagi, sirnya yang ada di kolbu itu, yang disebarin itu lagi, sampai pada titik sebagian ulama yang sufi, yang soleh, wali-wali yang bersih hatinya menganggap kalau sampai di hati saya itu hilang asma Allah, dosa katanya. Itu buat mereka gitu. Jadi mereka menjaga dia sampai ada sekelip mata pun hilang Allah asma Allah. Itu buat mereka dosa. Makanya mereka terus istighfar, taubat kepada Allah dari yang zahir maupun yang batin. Nah, dosa yang zahir kata Imam Ghazali rahimahullah taala, barangkali kita banyak menyadarinya. Tapi dosa yang batin ini banyak terluput dari pengamanan kita. Bahkan di dalam beberapa kondisi ada hamba-hamba Allah yang dia berbuat dosa tetapi menganggap sedang berbuat pahala, padahal sedang berbuat dosa. Apa misalnya? Mengucapkan kalimat yang secara teori benar tetapi hal itu menghancurkan hati orang lain. Itu berbuat baik atau berbuat buruk. Contoh ada dalam hadis. Ingat tentang orang yang membunuh 99 orang? Nah itu, ya kan? Membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia. Orang ini sudah bunuh 99 orang. Dosa besar kan itu? Dosa besar. Itu bisa mengundang azab Allah luar biasa.
walaupun kalimat itu benar, ya nggak usah ngomongnya itu dunia gitu kan. Ngapain pakai ngomongin itu nggak bakal diampuni Allah. Ya kan, itu manusia yang luar biasa durjana, dibunuh lah dia, kena 100. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang tidak semua yang kita pandang sebagai kebenaran, ya itu perlu kita ucapkan. Tinggal dilihat saja, dilihat, ditimbang, ditunda, begitu. Karena ada waktu begitu. Dengan jangan mematahkan hati saudara kita yang muslim. Itu dikatakan oleh para ulama suatu ketika ada seseorang yang dia punya kenalan teman yang jadi seorang kodi begitu kira-kira, meninggal dunia. Lalu kawannya bermimpi melihat si kodi tadi. Tapi si kodi tadi di alam barzah itu sedang disiksa oleh malaikat. Kagetlah dia. Apa ini? Kan dia orang berilmu. Kenapa disiksa seperti itu? Bukankah dengan amalnya? Bukankah dengan amal itu wasilah amal? Saya ralat, maaf. Bukankah dengan wasilah amal, dengan syariat amal seorang layak untuk merasa selamat atau diselamatkan? Nah, begitu dia bertanya-tanya, fasami hatifan. Hatif itu suara tapi nggak ada wujudnya. Suara nggak ada wujudnya, bahasa Arabnya telepon dulu hatif namanya gitu kan. Ada suara tapi ngomong nggak ada gitu kan. Fasami hatifan, dia ada suara yang terdengar mengatakan apa? Orang ini dulu ketika dia masih hidup dia mematahkan hati seorang hamba Allah yang ingin bertobat. Dengan cibirannya, dengan kalimat-kalimatnya yang kalau bahasa kita kayak najis banget gitu. Ngapain kita kemari gitu kan? Baru kayak mau tobat udah ditanya ngapain kemari gitu kan? Iya. Kencing aja belum bener ceboknya. Nah, kacau begini. Al-an, kata suara itu, ya kan? Al-an kasarna qalbaka kama kasarta qalbaka. Pada hari ini atau sekarang ini kami patahkan hati kamu, sebagaimana dulu kamu mematahkan hati hamba. Maksudnya apa? Ketika dipatahkan itu kan harapan dia itu dipatahkan oleh Allah. Sebagaimana dulu ada orang yang berharap mendapat nasihat, mendapatkan rahmat, dipatahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah ini itu dosa hati. Banyak. Dengan ucapan kita, namanya kita manusia yang bermuamalah, pasti banyak masalah. Betul? Muamalah itu banyak masalah. Mau nggak punya masalah? Mau nggak ada masalah nggak harus? Nah, tinggal sultan. Iya. Nggak ada masalah sama manusia. Karena selama ada manusia pasti ada masalah. Pasti. Saya pernah contohkan kalau Mas Dana puasa Ramadan siang-siang ya kan pergi ke teras masjid kan ada meja panjang itu habis sholat zuhur panas-panas gitu kan ada es kelapa muda di gelas masalah nggak tuh? Nggak masalah. Es kelapa hanya abang-abang ketinggalan paling begitu mikirnya. Tapi kalau begitu keluar ada yang lagi minum ada orang masalah nggak tuh? Masalah. Lu kalau nggak puasa jangan di sini dong gitu kan. Iya. Udah nggak puasa minum di masjid gitu kan. Tentang kan gua kafir bang, gua kafir juga gitu kan. Iya. Iya, hormatin dong. Kata dia, jangan yang puasa hormatin nggak puasa. Kembali logikanya ya. Karena ada manusia jadi masalah. Jadi seandainya manusia ini ya masya Allah Allah jadikan seperti penduduk surga yang kakau birotulin wahid, hati mereka menyatu seperti satu orang. Nggak mungkin kan saya nggak mungkin mendengki kepada diri saya sendiri gitu kan, ngapain? Nggak mungkin saya ujuk kepada diri sendiri, ngapain gitu kan. Nah itu kakau birotulin wahid, penduduk surga itu nggak ada saling dengki, nggak ada saling iri ya kan? Semuanya seperti satu ini. Lalu itu nggak ada masalah. Selama manusia masih beraneka ragam formulnya, beraneka ragam tabiatnya, maka pasti yang timbul masalah dalam muamalah. Bibirnya tersenyum, tapi hatinya terluka. Barangkali itu gitu. Ya,
Masya Allah. Masalah tanpa masalah. Iya. Pegadaian. Kadang terus masalah lagi ya. Tang dan bosnya belum masalah lagi ya. Dari mana duit bosnya? Saya pernah baca tuh Mas Marno di jaket apa di mana kan motor. Ya kan. Enggak, masalah-masalah tadi itu, masalah-masalah gitu kan. Hidup penuh masalah, jangan menyerah. Mau gimana lagi? Udah terlanjur lahir katanya. Udah terlanjur lahir ya kan. Ya udah. Jangan disalib saya Islam. Ayo, jangan salib. Motor itu. Saya Islam yang disalib. Namanya dunia, ya ada ujiannya, ya kan. Sama kayak kita. Ada yang suami diuji sama istrinya, suami istrinya akur diuji sama anaknya, suami istri anak akur diuji sama mertuanya, gitu kan? Iya. Suami istri anak mertua akur diuji sama iparnya, gitu kan? Suami istri anak mertua ipar akur tetangganya. Ada aja. Ya, karena kadang-kadang kita salah sebut, salah ucap. Maka jangan sungkan minta maaf ya kepada semua manusia dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung pertama. Hah? Suruh salaman ngomong. Kalau itu salami. Kalau tempel senang itu biasa. Ya kan? Wajar ada masalah kok pembantunya. Warawa al-Baghawi bi isnadihi ila Sufyan ibn Abdullah At-Thaqafi. Qala qultu ya Rasulullah qul li bil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Meriwayatkan Imam Al-Baghawi dengan sanadnya sampai kepada Sayyidina Sufyan bin Abdullah At-Thaqafi. Beliau berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tolong berikanlah kepadaku suatu nasihat yang dengan nasihat itu aku merasa cukup, sehingga aku tidak butuh bertanya kepada orang lain setelah engkau. Kalau Nabi menjawab, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, kata Nabi, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Ini wasiat sendiri hadis Imam Bukhari kalau masalah. Tapi di Muslim juga ada. Namun agak beda redaksinya. Para sahabat nanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, iman billah tsumma istaqim. Iman kepada Allah, kemudian kau istiqomah dalam imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu kata para ulama adalah luzumut ta'ah. Apa? Dawam langgeng ya, senantiasa. Istiqomah itu adalah luzumut ta'ah, senantiasa berbuat taat kepada Allah. Itu istiqomah. Saya ulangi, istiqomah itu adalah senantiasa berbuat taat kepada Allah. Taat itu baik atau buruk? Baik. Jadi kata istiqomah tidak tepat kalau pada keburukan. Jadi istiqomah banget bohongnya misalnya gitu. Itu bukan istiqomah, konsisten gitu kan. Iya. Jangan istiqomah bahasanya gitu kan. Dia istiqomah nggak sholat gitu kan. Ya, nggak cocok bahasanya buat istiqomah keburukan. Ya. Jadi istiqomah itu luzum ta'ah, senantiasa dalam ketaatan. Ada satu adagium atau ungkapan para ulama, al-istiqomah itu afdalu min alfil karamah. Istiqomah itu lebih afdal daripada 1000 karomah. Karomah itu kan kalau bahasa kita keramat ya kan, keramat atau keutamaan. Istiqomah itu lebih utama ya. Karena kalau orang istiqomah itu nggak cuma 1000 utamaannya gitu kan. Pasti lebih. Namanya istiqomah. Nah, di dalam hadis Nabi pernah menyebut sebaik-baik amal, yang artinya kurang lebih sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, yang paling langgeng wa iqrar, walaupun sedikit. Jadi sedikit tetapi istiqomah itu lebih utama daripada banyak tapi seingatnya sesekali. Banyak juga tapi sesekali gitu kan. Satu malam dia tahajud 10 rakaat.
Ini sholat lagi 6 bulan. Apalagi kalau habis pulang umroh misalnya gitu, kalau kemarin 1.000 kalau masih banyak nih kuota tanda saya. Dihitung dia tuh sholat 1.000 gitu, di Masjidil Haram gitu. La ilaha illallah. Istiqomah itu dari kata istaqomah yastaqim. Istiqomah. Akar katanya qoma yaqumu. Tegak, lurus. Kalau ulama mengatakan seperti satu pohon yang tinggi, mau dia dihantam dengan angin, dia nggak tercabut. Nah, istiqomah itu gitu, sikap ajek, ya kan? Ajek dia. Mau ada hantaman apapun dia tetap di situ. Misal orang ini ahli sedekah, mau lagi lapang atau sempit, tetap sedekah. Mau senang atau sulit, tetap sedekah. Mau sehat atau sakit, tetap sedekah. Itu istiqomah. Tapi kalau begitu dia senang sedekah, begitu dia sulit, aduh kayaknya lagi ini jangan, ini kayak istiqomah. Jadi tercabut dia seperti itu. Karena anginnya masih gitu kan, dan semakin tinggi pohon, semakin kencang pula anginnya, semakin kencang. Kita ini kan mudah, alhamdulillah, mengerjakan ibadah kalau lagi senang, lapang, sehat. Gitu. Kalau dia sempit, sulit, sakit, agak sulit ibadah. Tapi siapa yang bisa menjaga ritme itu? Itu Masya Allah. Dan memang tidak semua orang Allah berikan keistiqomahan. Semoga kita semua bisa istiqomah ya. Karena kita doa ihdinas siratal mustaqim. Itu ada Allah mengatakan al-mustaqim bermakna wa nahnu mustaqimun ala hadzal sirat. Dan kami semua mustaqimun, menjadi orang istiqomah di dalam jalan itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus dan kami istiqomah dalam jalan yang lurus. Bagaimana yang Allah janjikan kepada orang yang bersikap istiqomah di dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara janji Allah kepada mereka itu apa? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa sedih. Itu di antara buah yang Allah berikan kepada orang istiqomah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mengatakan bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari kekhawatiran dan kesedihan. Dan ulama panjang lebar bermukan, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu kan tafsirnya panjang lebar keterangannya gitu kan. Satu ayat bisa satu lembar bolak-balik tafsir itu. Banyak ulama katakan tentang apa itu kekhawatiran, apa itu kesedihan dan lain-lain. Saya kutip satu yang luar biasa melihat. Dikatakan bahwa yang dikhawatirkan manusia itu adalah masa depan. Yang disedihkan adalah masa lalu. Jadi manusia khawatir tentang masa depannya dan sedih tentang masa lalu. Contoh dia, Mas Ahmad pernah sedih? Yang lalu apa yang belum terjadi? yang lalu kan, yang belum terjadi kita nggak tahu apa yang kita sedihkan gitu kan. Saya sedih banget besok nggak hujan lagi, udah kayak belum gitu kan. Ya, orang tuh sedih masa lalu, tapi kekhawatiran itu masa depan. Besok bagaimana? Mau makan apa sederhana gitu ya. Ini kebutuhan paling pokok ya. Makan bagaimana? SPP bagaimana? Rumah bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana, itu yang belum terjadi itu kekhawatiran. Yang kata sedihkan yang lalu, coba ya kalau saya nggak dengerin si Anu, mungkin, coba ya kalau itu datang saya ambil kesempatannya, mungkin. Itu manusia kata beliau. Khawatir tentang yang belum terjadi dan sedih tentang yang telah terjadi. Kita pepet lagi ya. Ketika orang mau mati, berlakulah kedua itu. Sakarat. Itu dalam kitab Qatrul Bais kalau saya nggak salah ya. Syekh Nawawi Al-Badali menyebut sebuah hadis ya tentang bagaimana orang yang mau meninggal itu. Di antara adalah orang itu akan ditampakkan yang akan dia tempati nanti. Kalau dia mukmin, maka dia melihat mau'id tempatnya nanti itu di surga. Maka dia senang ke situ. Tapi kalau dia kafir, yang tampak adalah neraka, maka dia
jadi sedih. Nah, orang yang sakarat dia diliputi kesedihan yang bertubi-tubi dan kekhawatiran yang bertubi-tubi. Kekhawatirannya apa? Kalau saya sudah nanti saya mati, bagaimana amal saya? Bagaimana di kubur saya? Ada khawatir. Kesedihannya apa? Satu, orang yang sakarat mau mati itu sedih mikirin badannya, sakit. Kalau kita sakit sedih apa senang? Hazan. Sakit badan kita sedih. Ya Allah gitu kan. Yang kedua, sakit hati. Mau mati sakit hati orang. Kenapa? Berpisah dengan keluarga, anak istri. Sedih gitu kan, tinggal istrinya masih muda gitu ya Allah. Yang baru 2 minggu nih katanya gitu kan. Jadi ninggalin hartanya sedih, ninggalin dunia sedih. Jadi orang kalau mau wafat sedih dengan dunia yang akan dia tinggalkan dan khawatir tentang akhiratnya. Tapi orang istiqomah, apa kata Allah tadi? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berikan kemenangan. Saya kira itu dulu ya sementara. Atau saya tambah satu lagi, mumpung saya ingat ada walidat terkait dengan istiqomah tadi. Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Ahmad, kalau saya nggak salah ingat dalam musnad yang dikatakan begini, lan yastaqima, tidak akan pernah istiqomah ya amal seseorang ya kan sampai hatinya istiqomah. Jadi kalau orang mau istiqomah amalnya, hatinya harus istiqomah. Walam yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati orang tidak akan pernah bisa istiqomah sampai apa? Sampai lisannya istiqomah. Lisannya lurus, lisannya benar. Nah, jadi dalam rangka kita menggapai iman kepada Allah yang istiqomah di dalamnya, PR pertama kita adalah apa? Luruskan lidah dulu, luruskan lisan kita dulu. Jadi kalau ketemu teman masih, anak dajjal katanya, masih kayak gitu. Dajjal juga. Kata dia, bapak dajjal kakek cucu nih katanya gitu. Masih gitu-gitu, masih nih. Baru tahu lah. Walaupun sifatnya bercanda. Allah melarang. Ya kan? Ya Allah, la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kan itu kata. Janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Enggak boleh. Saya mah payah. Saya mah susah. Saya mah bodoh gitu. Tahu negasiisme? Orang mengucapkan kalimat-kalimat merendah tujuannya untuk mengangkat dirinya. Saya mah bukan apa-apa. Tujuannya biar dibilang apa-apa gitu kan bisa. Itu dilarang. Atau dalam rangka meratapi nasib. Tidak ada orang yang lebih susah daripada saya dunia ini. Masya Allah. Udah miskin sombong. Udah kayak pernah ke Gaza aja gitu kan ya. Susah semua. Sekarang ke Gaza tuh kuli dia Gazanya ya kan, bukan jalur Gaza. Makan daging dia. Aku susah. Jadi jangan mencela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil sesama kamu dengan panggilan yang jelek. Anak dajjal, anak setan, anak kena udah ya kan dia. Anak bagus. Ada juga Pajero. Gibran. Ada Pajero. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jeleknya panggilan ya adalah kefasikan setelah keimanan. Bahkan baru sampai menganggap orang itu sebagai kafir gitu kan. Orang fasik, kafir, munafik gitu kan. Ya. Jadi perbaiki lisan kita, ya walaupun bercanda, niatnya tapi jangan mengambil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Memang kalau kita buka dalam kitab fikih atau Riyadhus Shalihin deh misalnya, ya, itu hadisnya. Ada tentang bab judulnya itu kalau nggak salah bab mayubahu minal ghibah, bab ghibah yang diperbolehkan. Nah, disebut situ tuh bahwa ghibah itu kan nggak boleh bla 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 kecuali gitu kan. Di antaranya apa? Orang yang mentakrif seseorang dengan kekurangan karena memang nggak ada cara lain.
Apa mentarif itu? Menjelaskan ciri-ciri. Ya, misalnya gini, ada seseorang yang mohon maaf ya, dikenal dengan warna kulitnya yang sangat hitam misalnya. Katakanlah namanya Zaid. Nama Zaid ini kan sangat umum. Ada Zaid al-Anhu, ada Zaid al-Anhu, ada Zaid al-Anhu, banyak Zaid. Ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang merah kulitnya. Yang hitam dia doang. Kayak Cemani. Sehingga orang itu Zaid al-Aswad gitu kan. Asal Cemani. Cemaran gitu kan. Cuma Tiba-tiba datang tuh, ya kan, Mas Mono pulang kerja gitu kan. Pulang kerja, bini ngomong, Mas tadi ada tamu. Siapa? Pak Zaid. Zaid yang mana? Waduh, itu Zaid Cemana. Oh gitu. Udah, cukup itu aja, cukup. Jangan ditelanjang itu yang itu jangan. Sekedar tahu aja karena itu yang nggak ada cara lain kan untuk membuktikan Biar bisa dibedain. sekedar bisa membedakan. Oh udah cukup gitu. Jangan disuguhkan yang lain-lainnya. yang detail ya. Baik. Ya. Wallah alam bisawab. Wallah. Saya kira itu dulu. Sanksinya ada yang akan saya persilakan. Habis dong. Iya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Baik, Bapak Ustaz. Tadi masalah penyakit yang ada di hati, di batin. Itu kan didakwati oleh Nabi. Nah itu penyakit ujubiyah, sum'ah, takabur dan seterusnya itu bisanya dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, caranya bagaimana? Masya Allah. Kaitannya dapat pertanyaannya ini. Apa yang berarti? Jadi penyakit hati, ya. Ada ujub, hasad, sum'ah, kibr, iya dan sebagainya. Soal pertama, apakah bisa dihilangkan? Bisa dihilangkan. Tapi premisnya begini, premisnya ya. Kita nggak bahas Nabi sama Rasul, karena ini maksud selesai gitu. Tapi bahkan para wali-wali Allah itu ketika Allah membersihkan sifat-sifat tercela pada hati mereka, yang paling terakhir keluar itu adalah hasad. Wali-wali Allah ini katakanlah wali fulan itu udah nggak ada ujub, udah bersih semuanya. Yang terakhir dibersihkan Allah adalah hasad. Berarti hasad itu akut banget berarti kan? Paling dalam gitu. Itu paling dalam. Karena bahkan untuk wali-wali Allah ini yang paling akhir. Ada di beberapa tempat misalnya, satu tempat terkenal dengan banyaknya wali-wali, banyak orang soleh, banyak orang arif. Kalau ada calon wali datang ke calon wali, dia biasanya Fatihah dulu. Fatihah kepada siapa? Kepada sahibul wilayah. Siapa nih? Dia nggak tahu siapa sahibul wilayah gitu. Jangan sampai begitu dia lewat. Kalau bahasa kita nggak pakai kulun apa-apa gitu kan. Tampaklah tanda-tanda kelebihan pada diri kena air. Karena nanti khawatirnya apa ada wali Allah yang kejadian membatin, ya Allah. Tadinya saya bisa jadi wali besar kayak dia. Nah ini nanti pindahin tuh gitu kan. Nah, nggak jadi karena kan doa wali mustajab. Jadi hasadnya para wali nggak kayak kita tadi ya. Kalau kita kan hasad itu lihat orang seneng susah kita. Iya. Kalau para wali pengen kayak gitu, pengen kayak orang yang mulia ini, pengen caranya itu. Sampai pada akhir dikabul oleh Allah, mereka pada kondisi tidak diberi kemana-mana. Bisa disembuhkan, bisa, kata Imam Ghazali. Tapi untuk menyembuhkan suatu penyakit, seperti hanya dokter, ya, dokter tidak akan bisa memberikan resep obatnya kalau dia nggak tahu apa penyakit. Dan untuk tahu apa penyakitnya, dia harus perhatikan gejala-gejalanya, atau kalau bahasa beliau anasir-anasirnya. Misalnya orang ini punya penyakit apa? Oh, penyakitnya itu adalah
merasa dengki sama orang. Nah, sekarang apa anasirnya? Apa indikator-indikator kedengkian itu? Nah, misalnya dia merasa bahwa harusnya dia yang dapat, bukan tetangganya. Oh dia nggak apa sih? Maksudnya kan kaya. Yang kedua apa? Merasa lebih baik, merasa sakit hati ketika teman tetangga yang mendapat kebaikan. Oh ini anasirnya, unsur-unsur atau indikator-indikator yang menunjukkan timbul sifat dengki. Tapi setelah dipetakan dapatlah tuh kata beliau. Berarti orang itu bisa dengki kenapa? Satu, merasa lebih baik dari orang lain. Pasti. Kalau dia inferior atau dia sadar diri bahwa dia lebih rendah, nggak akan dengki dia. Orang itu dengki karena merasa dia dengan orang itu minimal selevel dan bahkan dia lebih sebetulnya. Oh, berarti untuk menghilangkan dengki yang pertama dia pangkas apa? Kibernya berarti, bukan dengkinya. Yang dia harus buang kibernya dulu. Jangan sampai dia merasa lebih baik. Itu satu. Yang kedua, orang itu cenderung dengki karena dia tidak terima, kan sakit hati dia lihat kawannya lebih maju, lebih mapan, lebih waktu sekolah mah dia mah ranking 30 katanya gitu kan. Kalau aneh rankingnya 3 besar gitu ya. Tapi temennya lebih sukses yang 30 tadi. Berarti dia nggak terima, dia sakit hati sama pembagian dari rezeki dari Allah. Obatnya apa? Harus bersikap tenang dan ridho dengan ketentuan Allah. Dua, pegang. Maka dia menterapi dirinya ya, dengan cara apa? Untuk menghilangkan sombongnya, dia harus ingat bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan sesuatu kepada hamba-hambanya, entah itu pangkat, ilmu, harta, itu pasti diiringi dengan beban-beban yang lain. Tanggung jawab juga. Kenapa Allah berikan ke dia, enggak ke kita? Karena barangkali kalau itu sampai ke kita, kita nggak sampai, kita nggak apa. Oh, ini sebabnya. Jadi dia sama-sama lebih besar daripada yang lain. Barang siapa yang marah dengan pembagian rezeki yang Allah berikan, berarti dia marah kepada sang pemberi. Enggak lagi marah sama pemberian Allah. Ini Allah yang ngatur si fulan dapat berapa, si fulan berapa. Oh, udah ada aturannya masing-masing. Kalau kita nggak terima, berarti kita marah kepada Allah yang membagikannya. Di ujungnya, supaya nggak hasad, dia ikat bahwa barang siapa yang dengki dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka Allah akan haramkan orang dengki ini dari mendapat manfaat akan nikmat tersebut. Sampai gitu. Misal begini, ada seseorang hidupnya miskin, dengki kepada tetangganya yang kaya. Karena dengkinya kepada si kaya ini hartanya banyak berarti ya. Barang siapa yang dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka Allah akan haramkan hamba yang dengki ini dari mendapat manfaat. Maka orang yang dengki ini, ketika orang yang kaya tadi misalnya mau sedekah, mau apa, yang ini nggak dapat, dihalangi loh, dihalangi. Jadi siapa yang mendengki nikmat Allah kepada seorang hamba, maka akan diharamkan dia dari mendapat manfaat. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia ada temannya cerita, saya alhamdulillah proyek saya berhasil dapat sekian miliar, dia senang, alhamdulillah ya Allah, gitu kan. Dia tahu si bulan dapat ini, anaknya udah lulus di Al-Azhar Mesir, masya Allah, alhamdulillah. Ya, pokoknya semuanya senang aja. Gitu. Temannya dapat senang, dia senang. Nah, maka manfaat dari semua itu akan Allah antarkan ke pintunya dia. Saya terserah Allah gimana caranya. Bisa aja misalnya dia nyerah cewek kawin sama yang tadi itu di lulusan Mesir gitu kan, bisa aja begitu, ya kan? Bisa aja. Yakin harus begitu. Ya kan? Maka para ulama mengatakan jangan sekali-kali membenci nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, lebih enak begitu, lebih enak memiliki bendanya apa mendapatkan manfaatnya. Ya, kan?
kita dapat manfaat tapi nggak bertanggung jawab, gitu kan? Ibarat orang punya mobil harus beli bensin, gimana diajak bebas kan? Iya kan? Kita nggak perlu bayar pajak ya kan, bukan surat perintah namanya. Yang punya yang bayar pajak, kita mah dapat manfaat, mana-mana misalnya bisa dihitung, gitu enak. Itu. Jadi jangan membenci nikmat yang Allah berikan kepada hamba supaya kita tidak diharap. Nah kalau dia memahami ini, kata Imam Ghazali, ya maka akan hilang hasad. Kita yang paling awal hilangkan dulu sombong. Kayak iblis, karena dia dengki kan sama Nabi Adam. Karena dia harus lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa dia dengki? Harusnya saya kan tadi. Harusnya Adam kan anak baru gitu kan. Sujud ke saya dong, gitu kan? Kenapa jadi saya harus sama dia? Saya lebih baik, anak saya rumit. Buang dulu. Kata para ulama, iblis gagal melihat dan memahami bahwa bukan perintahnya yang mesti dilihat, tapi siapa yang perintahkan. Mestinya iblis kalau usah pikir macam-macam. Oh ini kan Allah yang nyuruh, udah gitu kan? Sampai dia watok, selesai. Tapi mantap kira jelek gitu kan? Kalau gue bilang gitu kan? Kita nggak ada hidup. Iya, menurut takdirnya gitu kan? Jadi bahan pelajaran buat kita gitu. Kan nggak ada yang gol. Nggak ada yang dulu ya. Kan yang godain ya. Jadi itu jawaban sementara gitu saja. Mungkin ada ini Ustaz, ada apa namanya dari abangnya sebelumnya untuk menghilangkan itu. Iya, memang ada, tapi nanti disesuaikan dengan apa ya, dengan makom masing-masing dari orang yang apa namanya ingin melakukan dialog. Dengan rukiah bisa gitu. Hah? Rukiah gitu. Rupanya? Rukiah. Waduh. Saya pikir tadi mau ini rupanya. Semarang. Masya Allah. Jangan dikit-dikit rukyah. Nah, Guru saya mengatakan rukyah itu seperti obat. Jangan pusing langsung putrek, jangan. Pusing ya mungkin tidur dulu ya. Relax dulu mungkin gitu. Jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit rukyah. Bekap. Nah, begitu males, aduh kayaknya saya masih ibadah nih. Gara jin nih, jinnya salah mulu kayaknya. Iya. Badan kok berat banget pada pukul nih, kenapa ya ini? Pukul nih, rukyah, pas dicek kolesterol tinggi. Jin lagi yang kena gitu kan. Jadi jangan dikit ya. Kembali kepada riyadhah. Riyadhah dikembalikan kepada kalau orang lari itu iman di startnya. Tapi kalau untuk yang kayak kita nih orang awam itu riyadhahnya 3 memang Ghazali. Ya untuk karena semua itu kan hawa nafsu ya. Jadi namanya hasad, takabur itu semua hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu untuk bisa membumbung tinggi dia perlu bahan bakar. Nah, bahan bakar itu yang harus kita kurangi. Nah, kata beliau, riyadhahnya apa? Yang pertama adalah qillatul ta'am. Kalau makan jangan banyak-banyak. Yang makan mau 3 kali boleh, tapi nasinya itu sepertiga dari yang biasa. Jadi kalau biasanya 10 centong biasanya gitu kan saya. Berapa? Satu rice cooker gitu kan. Sepertiganya aja. Itu yang benar gitu ya. Jadi pilih mau makan porsi full tapi sehari cuma sekali, atau tetap 3 kali tapi dipotong tinggal sepertiga. Yang penting qillatul ta'am. Sedikit makan. Jangan sedikit-sedikit DM. sedikit makan. Itu yang pertama, sedikit makan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Siti Aisyah itu makan sehari cuma sekali. Kalau pagi Nabi makan, sore nggak makan. Kecuali Nabi diundang makan. Maka Nabi makan bisa 2-3 kali. Kalau yang undangnya 5 orang gitu, Nabi makan gitu kan. Ya, tapi Nabi diundang hadir gitu aja. Makan. Gitu. Kalau nggak ada yang bilang itu Nabi ya makan sekali kalau nggak puasa. Qillatul ta'am kata Imam Ghazali, mau riyadhah supaya hawa nafsu dia nggak banyak bahan bakarnya, makan jangan banyak. Yang kedua qillatul kalam, jangan banyak ngomong. Jangan
bicara. Saya punya beberapa guru yang kalau dia udah itu orang Madura namanya Ustaz Hidayat, guru Balago. Kalau udah ngomong tuh enak banget tuh dia, karena kan bahasa Arabnya asli gitu. Begitu kita udah menikmati ininya dia diam. Dia gitu. Ya hikmahnya apa? Kalau kita udah ngomong tuh, ini terutama untuk para ustadz nih kayak saya gitu kan yang dianggap ustadz. Kalau udah ngomong terlalu enak itu hawa nafsu naik. Iya dulu gitu kan. Berhenti lagi minum kayak apa. Jadi kadang kita minum, ya, kadang-kadang ini apa? Itu ngilangin rasa enaknya ngomong. Jadi kalau mau ya Allah kita tuh sedikitkan bicara dengan makhluk. Karena banyak ngomong nanti bahan ngomong kan banyak ya, ngomongin politik, budaya, sosial, ekonomi, sepak bola, musik, film, politik, tokoh-tokohnya, partainya, negara ini itu, apalagi global warming kan, Tumblr. Ya sampai ngomongin anak, istri, rumah, mobil, wah gitu. Hati-hati jangan sampai nanti jadi bangga-banggaan. Qillatul ta'at, qillatul kalam, sedikit makan, sedikitkan ngomong, qillatul asam, sedikitkan berbuat dosa, qillatul manam, sedikitkan tidur, jangan banyak tidur. Ini 4 kata Allah tadi. Qillatul ta'at, sedikitkan makan, qillatul kalam, sedikitkan ngomong, qillatul manam, sedikitkan tidur, wa qillatul sedikitkan untuk berbuat dosa. Itu kalau masalah disebut dalam kitab Muqasyaratul Qulub Imam Al-Ghazali. Itu riyadhah kata beliau gitu. Ya, riyadhahnya begitu. Nanti insya Allah seiring waktu ya kan perutnya nggak terlalu kenyang, tidurnya nggak terlalu banyak, ngomongnya lebih hati-hati gitu kan. Kemudian dosa dijaga. Nah itu hati kan semakin bersih, semakin jernih. Biasanya. Ada cara lain tapi berat, ya, tidak dianjurkan, yaitu apa? Meminta kepada Allah untuk membersihkan. Ya Allah, bersihkanlah hati hamba. Ya Allah, itu bahaya. Takutnya bersih bayi lagi ya. hartanya habis semua bersih udah gitu. Karena dia sombong sama hartanya kan, kebakaran udah rumahnya gitu. Rumahnya berderet ada satu blok ini ada 20 rumah yang kebakar dia doang gitu kan. Kok bisa habis kemana-mana gitu kan. Wah habis. Jadi kata para ulama jangan meminta kepada Allah. Ya Allah bersihkan. Khawatir kita nggak kuat. Maka nanti kalau yang Nabi minta itu ya Allah berikan kepada hamba taufik gitu kan. Bantulah hamba untuk taat gitu kan. Nah, bantuan itu selalu baik tuh, bantuan gitu kan, selalu baik. Saya kira itu. Ya, sebentar. Ada Pak Mama? Tumbler bukan. Di pelakunya. Apa sih? Rasa beriman dan bertakwa. Pengucapan beriman dulu apa bertakwa dulu? Terus apakah orang yang beriman itu pasti bertakwa? Dan apakah orang bertakwa itu pasti beriman? Jadi ini harus beragama. Beriman pasti bertakwa. Berat ini berat. Pertanyaan baik. Mana yang lebih dulu, beriman atau bertakwa? Iman dulu. Beriman dulu. Jadi takwa itu adalah sebuah predikat atau sebuah label yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai salah satu bentuk pembuktian keimanan kita kepada Allah. Dan bahasa kasar gini, kalau Anda beriman kepada Allah, maka Anda harus bertakwa. Karena dengan takwa itulah bukti keimanan Anda akan bisa ditampakkan. Misal katanya beriman kepada Allah, kok nyolong sih gitu kan? Ya kan saya kan ini nemu di kamar mandi, nemunya orang gitu kan? Nggak bertakwa berarti dia kepada Allah, katanya beriman. Jadi takwa itu adalah salah satu bentuk
cara kita untuk menampakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah belum tentu bertakwa. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia mukmin. Nah, orang yang bertakwa itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah muttaqun. Jamaknya muttaquna atau kalau jadi jar muttaqin. Seperti firman Allah, hudal lil muttaqin. Dari kata ittaqa yattaqi. Yang kedua, orang bertakwa disebut taqiyun. Taqiyun jamaknya atqiya. Ya kan? Atqiya. Nabi itu adalah imamul atqiya wa sayyidul anbiya. Gitu kan. Taqiyun itu orang bertakwa juga. Muttaqun orang bertakwa juga. Nah, perbedaannya kata para ulama, orang yang muttaqun itu lebih lebih komplit, lebih utama begitu kira-kira ya, daripada taqiyun. Karena muttaqun itu punya potensi dia diberikan ketakwaan itu oleh Allah. Sebagaimana dalam dunia tasawuf, orang yang berkehendak kepada Allah kedudukannya pasti akan lebih rendah daripada orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka orang yang tanda kutip menggapai jalan ketakwaan kepada Allah dengan ikhtiarnya sendiri, tapi ini tidak menafikan Allah ya. Ini kan kita bicara bahasa manusia. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan usahanya sendiri pasti di bawah orang yang Allah berikan ketakwaan ini, takwa kamu naik sini aja pasti lebih tinggi. Itu muttaqun. La waliya illa taqiyya. Enggak ada wali kecuali dia bertakwa kepada Allah. Sifat utamanya dan pertamanya para nabi dan para wali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang bertakwa pasti mukmin, tapi enggak semua mukmin itu bertakwa. Bahkan tidak semua orang yang ngaku mukmin itu mukmin. Ada orang Badui datang kepada Nabi yang mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, berarti mukmin. Tapi Allah membantah, kamu belum beriman. Katakan aslamna, kamu baru Islam aja gitu kan. Iman itu belum meresap. Karena tingkatannya itu berarti muslim, nanti naik jadi mukmin. Baru nanti mukmin, ini yang taqiyun, muttaqun, siddiqun, nah itu di atas. Muslim adalah orang yang melaksanakan syariat. Dia sholat, dia puasa, itu kan rukun Islam tuh. Tapi belum sampai sini nih, belum meresap. Nah, kalau dia mengerjakan sholatnya sudah meresap ke sini, puasanya udah meresap ke sini, nah ini baru mukmin. Seperti firman Allah gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Wahai orang yang beriman, maka melaksanakan syariat Islam dalam bentuk puasa tadi harus dari sini karena keimanan. Nabi menyebut man shoma ramadhana imanan. Iman dulu. Wah, bisa. Jadi kalau sekedar ente kenapa sholat? Ya ikut-ikutan atau apa sekedar ini aja nggak sampai di sini. Berarti baru muslim saja. Tapi ya muslim saja pun itu sudah bagus. Karena kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting kan gitu ya kan. Ya syukur-syukur mukminun gitu kan. Tapi yang muslimun udah alhamdulillah, yang penting yang kafirun gitu kan. Ya sudah alhamdulillah gitu kan. Cuma kalau meningkat ya jangan muslim. Allah. Ada lagi? Oh, Pak Harun, Mas Awam. Harun dulu. Salah dua awal. Kalau saya pernah dengar bahwa dengan kita dengan melaksanakan sholat dengan bulan ini sholat kita itu sampai kapan susah untuk diterima oleh Allah. Kalau apa? Tumanina dalam melaksanakan sholat. Oke. Itu amal ibadah sholat kita itu tidak akan diterima. Itu gimana? Pertanyaan baik. Nabi dalam suatu kesempatan pernah duduk bersama dengan para sahabat. Ini disebut dalam kitab
Tanbihul Ghafil kalau saya nggak salah ingat ya, tulisan Imam Al-Faqih Abu Hurairah bersama Nabi pernah duduk di masjid, lalu ada orang sholat 2 rakaat, terus dia habis sholat nungguin Nabi, kata Nabi, pulang sholat kamu. Dia sholat lagi 2 rakaat, habis salam datang lagi, pulang sholat kamu. Disuruh ulang, sampai pada titik dia sholat 3 kali diulang sama Nabi nggak disuruh ulang. Nah kata Imam Al-Faqih Hasan Al-Tondi dikatakan karena orang itu sholatnya nggak pakai tumakninah, sujudnya, rukuknya, gerakannya nggak pakai, makanya suruh ulang. Nah pengulangan itu melahirkan sedikit perbedaan pandangan di antara para ulama. Kenapa Nabi nyuruh ulang? Ada yang mengatakan diulang-ulangnya itu karena nggak sah dia sholat, maka suruh ulang. Ada yang mengatakan karena dia tidak utama, sementara Nabi inginnya itu yang utama. Gitu kan. Seperti hadis Nabi, la yadkhulul jannata qatik, tidak masuk ke surga orang yang memutuskan sholat. Ya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak masuk surga, berarti dia masuk neraka dan dia haram masuk surga, enggak masuk. Karena la yadkhul. Ada yang mengatakan laknya itu maknanya apa? Dia la yadkhulu ma'al awwalin. Dia enggak masuk bersama orang terdahulu, orang yang awal, tapi dia belakangan masuknya. Tapi masuk juga. Baru dia enggak masuk surga kalau dia menganggap itu halal. Atau apalagi misalnya la wudu'a illa bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada wudu kecuali pakai bismillah. Ada yang mengatakan laknya ini kata ulama la yasih, tidak sah. Ada yang mengatakan laknya maknanya enggak sempurna, la yatim. Masalah tuh ya sama tuh. Ada yang mengatakan Nabi nyuruh ulang karena dia enggak sah sholatnya. Ada yang mengatakan karena itu enggak afdal. Tapi pendapat yang saya ambil enggak sah. Dalam mazhab Syafi'i itu maknanya itulah rukun. Kalau kita buka dari Safrinah sampai yang paling tinggi itu semua mengatakan tumakninah adalah rukun daripada rukun sholat. Maka barang siapa yang sholat dan meninggalkan tumakninah, sholatnya tidak sah, batal sholat, nggak sah. Jadi dia dianggap nggak sholat kalau dia meninggalkan tumakninah. Baru kita masuk pada pertanyaan. Orang yang sholat bertahun-tahun tapi nggak diterima sholatnya itu. Pertama, fikih tidak membahas diterima atau tidak. Sholat saya diterima atau Ustaz? Saya nggak tahu. Karena sholatnya dia nggak tahu gitu. Yang sama kayak orang datang Ustaz minta amalan biar cepat kaya, sama saya. Saya juga mau gitu. Kalau ada mas saya pun dia ngamalin gitu. Jadi masalah terima atau enggak kita nggak. Fikih itu membahas sah atau tidak. Itu fikih. Qabul atau mardud itu Allah yang tahu. Banyak orang ibadah secara fikih sah tapi mardud ditolak. Terpenuhi semua tuh tapi mardud ditolak. Nah, yang perlu kita garis sekarang bagaimana supaya sah. Ya kan? Secara fikih itu. Berarti orang yang sholat kalau dia mau sah secara fikih dia harus sholat satu, ya kan? Dia memiliki ilmu yang wajib. Dalam masalah sholat itu nanti ada rukun yang harus dikerjakan, ada yang mubtilat, yang membatalkan. Nah dia harus tahu ilmu ini. Yang sampai ada orang sholat dia nggak tahu mana yang rukun, nanti dia tinggal rukunnya, nah dia nggak tahu. Dia nggak tahu mana yang membatalkan, nanti dia kerjakan, sudah batal sholatnya, dia nggak tahu. Adapun masalah yang sunnah, yang makruh itu tambahan-tambahan lah, tidak esensial. Nggak pakai yang sah dan tidak. Tapi minimal kita sholat kita tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Dua. Kalau mau sah sholatnya, kalau mau sah kita nyari sah kan di situ. Itu al-ilmu. Nabi menyebut kulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al-ilm. Segala sesuatu itu ada jalan dan jalan ke surga Allah adalah ilmu. Termasuk sholat, ilmu sholat yang wajib mana, yang rukun, kemudian mana yang mubtilat, yang membatalkan. Dalam matan Zubat dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maqbudatun lahu. Siapa yang beramal tanpa ilmu itu orang enggak sah maksudnya. Karena untuk diterima harus sah dulu kan. Sah baru terima
diterima baru pahala kan gitu. Nah, sekarang sah aja enggak gitu. Gimana mau diterima dan pahala? Jadi kalau kita kira sah dan tidak. Kalau bicara diterima atau tidak, saya juga nggak tahu jawabannya. Tapi ikhtiar untuk diterima itu kata para ulama adalah harus ikhlas. Dia beramalnya ikhlas, maka besar harapan diterima oleh Allah. Jadi kita gabung aja nih, sholatnya kalau mau terima Allah gimana? Dalam tanda kutip ya, fikihnya harus benar, lalu harus ikhlas karena Allah. Udah gitu aja. Saya kira itu. Allah. Masalah? Itu Ustaz mau nanya mengenai contoh tidur yang sedikit. Tidur yang sedikit. Itu selama ini kan kita didoktrin tidur minimal harus 7-9 jam gitu. Maksudnya kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah atau para sahabat atau para ulama itu tidur itu berapa lama atau dikatakan baik dan cukup itu berapa jam gitu dalam sehari gitu. Makasih. Pertanyaan yang baik. Kalau contoh dari para ulama itu variatif, ya. Kita nggak bisa temukan satu rumusan baku, nggak bisa. Karena katakanlah begini, tidur anggaplah kita 7 jam misalnya atau 8 jam. Itu kan bukan tidur malam. Yang mungkin siang 2 jam atau 1 jam atau misalnya jam 10 pagi, jam setengah 11 setengah jam. Lalu nanti siang 1 jam, 1,5, sama yang malam nanti berapa? Kan kayak gitu-gitu, enggak yang dari malam sampai 7 jam gitu kan? Itu pun kan berdasarkan apa namanya pandangan-pandangan yang terutama dipelopori oleh orang barat gitu kan. Yang bukan saya anti gitu kan. Kita ambil yang baik gitu kan. Kita ambil yang sesuai, tapi kita sesuaikan dengan bagaimana contoh dari para ulama. Kalau ulama mencontohkan, mereka cenderung banyak yang membagi waktu malam menjadi 3. 1 bagian untuk tidur, 1 bagian untuk ibadah, 1 bagian untuk ilmu. Contoh yang Syafi'i itu kayak gitu. 1 bagian buat tidur di awal malah tidur. Kalau bahasa kita mungkin jam 9 malam tidur tuh. Pas jam 12 dia bangun. Sholat, ya kan? Sholat, berapa lama? Habis itu musyawarah ilmu sampai subuh. Kalau udah nggak ada musyawarah ilmu, maka beliau istighfar. Kita ini kan terikat dengan kerja biasanya gitu kan. Kita kan kerja dari pagi sampai jam sekian pulang, udah terpola tuh ya kan? Udah terpola. Bagaimana sebaiknya tidur ya? Balik lagi, ada beberapa guru-guru di Toriko itu malah dia melek malam nggak tidur. Tidurnya itu setelah subuh. Ada yang kayak gitu sampai jam 9 pagi gitu. Tapi tidur sekitar jam 6-8 atau jam 7 pagi sampai jam 9 malam dia mulai. Ada yang kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kita bisa ikuti itu kalau kita kayak awal kan sibuk nih kerja ini segala macam gitu. Udah ya kan biasa aja awal tidur jam berapa, jam 10, setengah 11, bangun jam 3 udah, atau setengah 3 atau setengah 4. Udah kayak gitu istiqomah. Tahajud 2 rakaat, itu 1 rakaat misalnya, udah itu udah cukup cakep udah insya Allah. Karena ada beban kerja. Makanya dalam banyak kitab-kitab seperti Bidayah yang Imam Al-Ghazali itu masalah pembagian waktu kan dibedain sama beliau, mana orang yang nganggur, mana yang ngajar, mana yang kerja, mana yang dagang gitu kan. Jadi nggak ada patokan oh jam sekian sampai sekian harus baca, harus ini, ya itu tergantung kata beliau. Hatta masalah membaca Quran dalam kitab At-Tibyan itu dikatakan begitu. Kalau orang alim itu kan orang membaca Quran itu sangat dianjurkan. Tapi kalau ada seorang alim dan kalau dia membaca Quran habis waktu membaca Quran, ya dia mendingan nulis kitab gitu loh. Sampai begitu. Adapun bagi orang yang awam yang nggak ngerti Quran, ya dia mendapat faedah dari Quran, ya baca Quran itu faedahnya. Ambil di situ. Nah, mungkin dia nulis tafsir gitu kan, maka dia baca Quran faedah. Adapun orang-orang alim yang sudah paham Quran dan sebagainya, ya maka sudah nggak utama. Bukan saya mengecilkan Quran, itu kan pendapat ulama gitu kan. Imam Asy'uti bilang begitu. Maka yang bermanfaat itu.
Makanya tadi kalau dikatakan apakah ada patokannya, nggak ada patokan waktu yang baku itu. Dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Lawang Nabi saja dengan istri-istri kan berbeda-beda waktunya. Ketika ngantuk sama Nabi disuruh istirahat dulu. Saya ada sahabat kalau nggak salah sahabat Salman ya, itu beliau bertamu ke rumah kawannya begitu kan, habis isya nggak tidur, mau langsung ibadah. Suruh tidur itu sebentar bangun lagi, kata temannya yang di rumah, tidur dulu. Nah, sampai kira-kira 2 jam menjelang subuh baru dia bangun disuruh sholat apa-apa. Lalu sahabat Salman cerita kepada Rasul, wahai Rasulullah, ini teman kita ini munafik kayaknya nih gitu kan. Iya, maksud saya mau ibadah di halang-halang suruh tidur gitu. Lalu kata Nabi, enggak, tapi ada hak-hak di situ, ya kan? Mata punya hak, ya kan? Telinga punya hak, badan punya hak. Kalau waktu kita lega, nganggur ini itu, ya kan ya udah ibadah yang banyak, yang tidur. Tapi kalau kita bekerja, kita butuh tenaga untuknya tidur, karena bekerja pun menjadi ibadah kepada Allah. Saya kira itu. Allah. Ada lagi? Terakhir tadi siapa? Maksudnya? Akhiran nih. Habis awalan akhiran. Terkait dengan keimanan Ustaz, bahwa dikatakan para sahabat Nabi itu imannya paling bagus, tapi Nabi juga pernah berkata bahwa saudara-saudaraku itu ya nanti kaum-kaum yang tidak melihatku. Artinya jauh setelah Nabi meninggal, bahwa keimanan mereka itu bagus gitu. Nah, ini yang mana? Di samping itu juga bahwa makin kesini dari sana makin kesini itu kan keimanan seorang karena jauh dari Rasul itu terdegradasi istilahnya. Kalau kayak begitu berarti kan kemarin Ustadz bilang katanya bahwa nanti suatu saat akan ada orang yang akhlaknya bagus, yang menjadikan Islam itu paling utama. Nah, dengan degradasi itu yang dari Rasul, tiba-tiba tumbuh atau ada seseorang yang punya keimanan bagus, apakah bisa diterima? Apakah bisa diterima oleh kaum-kaum itu? Kalau kita bandingin, kita aja kadang-kadang mau nasihatin anak itu susahnya karena perbedaan zaman, perbedaan pandangan itu gimana itu? Baik, pertanyaan berat. Ada beberapa variabel di situ yang mesti kita telaah ya. Yang pertama tentang keimanan para sahabat. Para ulama mengatakan, sepakat para ulama, ada kaidah dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu kullu sahabi udul. Kullu sahabi, semua sahabat itu udul itu adil. Lawan katanya fasik. Artinya semua sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mau sahabat yang besar maupun sahabat yang kecil. Besar kecil bukan umur, bukan badan, tetapi peranannya di sekitar dakwahnya Nabi SAW. Kemudian para ulama mengatakan bahwa semua sahabat Nabi itu wali, baik yang mastur maupun yang masyhur. Dan tingkat atau makom kewalian para sahabat Nabi itu tidak akan pernah mampu disamai, apalagi dilampaui oleh generasi setelahnya. Siapa wali-wali besar di zaman tabi'in? Misalnya Musa al-Basri,
nggak akan bisa menyamai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apalagi melewati. Siapa wali paling besar pasca sahabat-sahabat Nabi itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultan Aulia, Imam Fakih Muqaddam. Nggak akan bisa menyamai sahabat, apalagi melampaui. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri mengakui bahwa hijab antara beliau makomnya dengan sahabat itu ada 100.000 hijab lebih. Yang kalau mau ditembus itu nggak bisa. Entah itu mau Allah yang beli sahabat Nabi, ya kan? Maka tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin ada generasi setelah sahabat, apalagi kita, yang lebih hebat imannya, lebih tinggi, enggak? Menyamai sahabat Umar, paduh gitu kan. Jokowi katanya kayak Umar ya, belusukan di Jokowi katanya gitu, kayak Umar. Oh, udah naik pangkat dari Nabi sekarang. Makin tinggi aja makomnya gitu. Makom makam gitu. Nggak mungkin, udah nggak bisa. Maka tidak mungkin kita ini lebih baik keimanannya itu. Lalu kenapa Nabi mengatakan bahwa mengesankan bahwa umatnya setelah Nabi ini adalah kekasih-kekasih Nabi, ahibatnya Nabi, ikhwannya Nabi, saudara-saudara Nabi. Bentuk busro, kata para ulama, busro, kabar gembira. Kabar gembira dan tarahum, bentuk rahmatnya Nabi kepada kita. Kan orang tuh kalau sudah sayang, sudah cinta, itu kan sering mengucapkan yang baik-baik, ya kan? Nah, mungkin kita ucapkan buruk-buruk, tapi yang baik-baik kita ucapkan. Itu sebagai pengharapan, penghiburan, motivasi kayak gitu kepada kita. Kita beriman kepada Rasul sementara kita belum pernah melihat Rasul dan belum pernah mendengar suaranya Rasulullah SAW. Tapi jangan wah kita nggak ketemu Nabi, nggak dengar suara Nabi, kita beriman. Kita lebih hebat dari sahabat. Kalau menyan gitu. Iya. Kita nggak ketemu Nabi, nggak pernah dengar Nabi, nggak pernah lihat wajah Nabi, dan nggak pernah membela Nabi, nggak pernah masang punggung kita buat lindungi Nabi dibandingkan sahabat gitu kan. Jadi kita juga ada kekurangan yang luar biasa. Sahabat berdarah-darah membela Rasulullah SAW, kita kan enggak. Bagaimana mau diharapkan kita sama mereka? Itu penghiburan saja. Ya, tapi Nabi mencintai Nabi. Karena kita beriman kepada Allah, bukan karena hebatnya kita. Oh, kita hebat sekali ini, nggak perlu Nabi dakwah, kita beriman. Ini karena terlalu sayangnya Allah sama kita. Yang walaupun zaman kita jauh dari Nabi, negeri kita jauh dari negerinya Nabi, tapi dakwah itu sampai dan mudah kita terima. Itu karena rahmat Allah aja, bukan karena kita hebat atau enggak. Abu Jahal yang lihat Nabi sabar hari nggak beriman, Allah nggak mau dia beriman, mati kafir. Umayyah bin Khalaf mati kafir, Al-As bin Abdul As mati kafir, Walid, Utbah, Syaibah, Rabi'ah mati kafir. Bahkan Abu Lahab pun matinya kafir. Yang sabar hari melihat Nabi, Allah nggak mau mereka, Allah mau kita beriman. Jadi ini sebenarnya Allah, bukan karena kita akhir zaman hebat nggak pernah lihat Nabi, enggak. Karena terlalu sayangnya Allah sama kita dan terlalu sayangnya Allah sama Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mendoakan ummati ya Allah, umat. Sampai kata Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, karena kamu sayang sama umat kamu, udah sekarang umat kamu di tangan kamu jadi musuh. Ya. Terserah kamu deh, umat kamu biadik, terserah kamu, umat kamu. Kalau Nabi yang ngatur kan nanti semua itu surga di sana gitu kan. Apa kata Nabi? Enggak ya Allah, biadik rahmat. Jangan ya Allah, umatku di tanganmu, karena Engkau yang maha rahmat. Itu adabnya Nabi kepada Rasulullah SAW. Karena serahmat-rahmatnya Nabi tetap lebih rahmat Allah sebagai Ar-Rahman. Tapi begitulah cintanya Allah kepada Rasul, sampai perkara umat ini seakan-akan serah Nabi SAW. Jadi kalaupun kita beriman bukan karena kita hebat ini itu dibanding para sahabat, tapi semata-mata karena Allah yang terlalu baik, terlalu sayang sama kita. Wasilah kita dapat sayangnya Allah karena hadirnya Rasulullah.
Rasulullah SAW. Gitu aja. Jadi kita ini sifatnya mafdul, ketiban keutamaan. Bukan karena kita sahibul fadilah punya keutamaan, tidak. Tapi karena kita menempel dengan yang utama, kita dapat keutamaan. Jadi ibarat kata Nabi penjual minyak wanginya, kita kebagian wanginya, gitu aja udah. Bukan kita yang wangi, bukan. Karena kita dekat sama Nabi, nempel sama Nabi, gitu kan. Ini kebagian wanginya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menasihati anak. Sulit, ya. Generasi sekarang ini generasi alfa ya. Setelah Z kan balik ke A lagi ya. Alfa, berarti Z itu kan berhenti di tahun 2010 kalau nggak salah. Ya kan, jadi generasi alfa itu adalah generasi yang lahir setelah 2010 ke atas, 2011, 12 sampai 2025 ya sekarang. Itu generasi alfa. Mereka adalah generasi yang 100% lahirnya di era digital. 100%. Jadi mereka lahir itu udah serba canggih. Mereka adalah generasi yang diperkirakan paling menguasai teknologi ya kan, di masa mendatang, tetapi juga paling rentan. Contoh apa kerentanan kata para pakar? Saya lupa namanya siapa, tapi dia seorang demograf dari Australia. Dia mengatakan bahwa salah satu hal yang paling rentan menimpa generasi alfa adalah apa? Mereka adalah kelompok yang paling banyak kehilangan nilai-nilai spiritual dan tradisional. Mereka, anak-anak kita yang umur segitu, kalau yang guru murid-muridnya yang segitu-gitu, itu yang paling banyak kehilangan nilai spiritual dan tradisional. Nah, bagaimana Islam memberikan panduan? Di dalam hadis-hadis atau asar-asar, misal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau selalu mengamanahkan di sana dalam sebuah surat kalau saya nggak salah kepada penduduk Basrah. Itu beliau mengatakan agar penduduk Basrah mengajarkan panah, berkuda dan berenang kepada anak-anak. Kalau Nabi lebih tegas lagi, ya kan? Barang siapa yang sudah diajari memanah lalu dia meninggalkannya, maka dia bukan golongan kita. Memanah, berkuda, berenang, kalau kita tarik di zaman sekarang sudah tidak kontekstual. Tapi di zaman Rasul itu aktual. Memang itu adalah standar skill bertahan hidup yang luar biasa, begitu kan. Berkuda, manah dan berenang itu. Berarti Islam mengajarkan kepada kita atau orang tua itu untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan skill-skill dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada zaman itu. Metode pengajarannya harus berbeda. Salah satu karakteristik dari generasi alfa itu apa? Kalau bahasa kita itu nyinylan. Maka memang perlu kesabaran, perlu luar biasa, keteladanan, itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi saya percaya bahwa insya Allah namanya orang tua, kalau dia betul-betul bergantung kepada Allah, pertama dia jaga rizkinya halal, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan luar biasa, itu insya Allah anak-anak kita itu kan semuanya hatinya dikuasai oleh Allah. Jadi jangan lupa situ. Saya pernah menyampaikan, mungkin masih ingat atau tidak, standar soleh sekarang itu sederhana ya kan? Saya pernah bahas tuh. Jika datang seorang laki-laki pemuda soleh melamar putrimu gitu kan, sekarang standar soleh itu sederhana. Kalau dulu standar soleh itu kita boleh kiai-kiai itu tuh bisa baca Fathul Mu'in, ya kan, kuat melek malam, tasbihan itu soleh. Kalau sekarang laki-laki soleh, satu enggak judol, pakai peci, enggak open BO, enggak homer, ya kan, sama sholat dijaga 5 waktu, udah, ya kan? Udah itu udah soleh. Masalah pola religius lewat, sholat tuh nggak kenal, sholat tuh nggak tahu gitu, udah nggak apa-apa deh, yang penting dia sholat mau dijaga, nggak judul, nggak homer, nggak apa, dia itu sholat udah kenal sekarang cowok gitu, sekarang udah jarang gitu. Bergeser. Tapi saya yakin kalau orang tua tahu kepada Allah itu pasti Allah beri penjagaan.
gitu tak. Yang istilahnya kalau ada Imam Mahdi keluar gitu kan, dia kan membawa iman yang sangat hebat gitu kan. Apakah juga nanti mudah diterima oleh umat-umat yang terdegradasi, apalagi yang memang jauh banget dari Nabi? Pertanyaan baik. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar alaihissalam adalah seseorang yang dinantikan oleh Sunni maupun Syiah. Kita kaum Sunni menantikan beliau dan kaum Syiah juga baik. Bagi mereka itu adalah ini sebagai imam yang baik. Bagi kita ini imam yang belum hadir. Ketika Imam Mahdi itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama membaiat beliau itu adalah para ulama yang sekaligus juga wali-wali besar. La ya'riful wali illa wali. Yang tahu wali hanyalah seorang wali. Ya, saya tahu nih ini wali murid. Karena saya wali murid juga. Saya tahu. Jadi yang tahu wali Allah hanyalah wali Allah. Dan para ulama itu yang kemudian Allah tampakkan bahwa inilah Imam Mahdi. Sehingga ketika para ulama besar di dunia itu mengakui kewalian daripada Imam Mahdi itu, otomatis umat mau yang Sunni mau yang Syiah itu akan ikut mengakuinya. Memang sepanjang sejarah ya kan, yang meyakini ada Imam Mahdi nggak cuma orang Islam, bahkan musuh-musuh kita pun demikian. Maka mereka berkepentingan untuk membatalkan, kalau bisa, kalau enggak bisa menunda ya munculnya Imam Al-Mahdi. Ada menyebut Imam Al-Mahdi itu dari jalur Sayyidina Hasan. Dan kalau kita lihat Ahlul Bait Nabi dari jalur Sayyidina Hasan itu tidak menampilkan marga-marga mereka. Beda dengan jalur Husain, As-Saikaf, Al-Atas, Al-Haddad, Al-Ibirus, ya kan, Al-Raqbah, terus itu. Jadi masuk ketahuan. Tapi kalau yang dari jalur Hasan itu enggak. Ada Sayyid Muhammad, udah Muhammad bin Alwi, ya kan. Kalaupun ini Al-Hasani itu kan setelah terpopulerkan, udah jalur Hasan Al-Hasani, Syekh Ahmad Yusri Al-Hasani, kan gitu. Tetapi dalam kitab-kitabnya tulisan beliau, misalnya ayah ada beliau menulis kitab Ibanatul Ahkam ya, syaratnya Bulughul Maram, itu nggak disebut Al-Hasani, Al-Malikiyah disebut. Jadi yang jalur Hasan itu cenderung menutupi garis nasabnya. Kenapa? Karena memang ada usaha-usaha untuk menghabisi jalur Hasan. Kalau jalur Sayyidina Husain banyak apa-apa, nggak ada jadi Imam Mahdi kok di situ gitu kan. Begitu mereka mikirnya. Yang Hasan yang boleh diwaspadai, karena Imam Mahdi dari situ. Itulah kenapa para ulama mengatakan ketika Imam Mahdi nanti menjelang dibaiat itu sempat kekhawatiran. Apakah saya diterima atau tidak? Tapi taufik Allah berlaku. Penentangan pasti ada. Tapi pada akhirnya dakwah beliau akan disampaikan kepada seluruh umat Islam. Seperti halnya Rasulullah SAW yang ketika berdakwah pasti ada penentangan, tetapi pada akhirnya itu Allah biayakan. Nah, begitu pula Imam Mahdi. Zaman makin kesini makin kesono, saya sepakat. Ya kan? Ya kan? Dan ibarat orang main panggung drama di panggung itu, kalau udah mau habis yang aneh-aneh keluar, peran-peran aneh keluar tuh, baru selesai nih gitu. Nah, mau selesai jadi nampil gitu kan, itu pasti. Ya, tapi bahkan di tengah kegelapan yang luar biasa, kegelapan yang pekat itu tidak akan bisa menutup justru mencahaya kebenaran. Itu Nabi menyebutkan secara tersirat dalam hadisnya, la tajtami'u ummati ala dhalalatin abada. Umatku tidak akan pernah semuanya sesat, nggak mungkin. Sehingga kalaupun ada 99 orang sesat, yang satu pasti benar. Nggak mungkin semua umat itu sesat. Ada degradasi moral iya, tapi nggak mungkin semuanya.
zaman secara fitrah makin kesono, iya, tetapi setiap zaman itu selalu ada orang-orang yang terpilih yang baik-baik. Itu selalu ada di situ. Nah, tugas kita selalu generasi awalan untuk yang terkemudian adalah mendoakan semoga keluarga kita semuanya akan datang itu semuanya dekat sama ulama, cinta sama Rasul, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama umat Nabi. Jadi anak-anak kita Allah yang jaga gitu aja. Allah waliyul hafid gitu kan. Cintai Allah, Allah jaga sama kita sama anak-anak. Udah bismillah. Mujahadah orang tua berpengaruh kepada anaknya insyaallah. Terakhir pastikan rezeki kita halal untuk anak-anak kita. Kemudian membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diniatin untuk anak-anak kita. Bisa 3 kali, bisa 7 kali. Bisa tiap habis sholat, bisa setiap baca subuh kepada maghrib atau waktu sholat malam. Terserah. Penting baca. Allah. Saya kira itu ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk singkat tadi bisa kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.